masih ragu kita karena belum ada bukti ya apakah kendil itu berbuah di wilayah kita dataran tinggi 1256 ataupun di atas 1000 lah ya. Kalau misalnya sudah terjamin berbuah di 1256 meter di atas permukaan laut, ya mungkin ini bisa kita kembangkan di tanah karo. Jadi kalau untuk entres banyak sekali teman-teman, jangan ragu, jangan takut ya, banyak sekali yang bisa kita bagikan nanti ke teman-teman ya. Apalagi kalau ya sahabat petani alpukat, terkait dengan video kita kemarin melakukan pemotongan atau top working pohon alpukat yang sudah dewasa, yang sudah besar, banyak komentar dari teman-teman terkait dengan pemotongan tersebut ya. Jadi kenapa dipotong dan apakah masih bisa tumbuh lagi? Ya kalau untuk tumbuh bisa ya teman-teman. Itu kenapa kita lakukan, karena sebenarnya banyak sekali pohon alpukat yang kita hitung di lokasi kita ini ada sekitar 58 ya, 58 ditambah lagi dengan sekitar 20-an kemarin yang kita tanam baru. Jadi ada sekitar 70-an ya, 70-an pohon alpukat. Namun yang 58 itu adalah lokal semuanya ya, semuanya lokal. Jadi buahnya tidak bagus, buahnya bercak-bercak ya, bercak-bercak, pecah-pecah juga, kecil ya. Menurut kita walaupun kita pelihara banyak tidak ada artinya, makanya kita lakukan top working. Jadi apa sebenarnya penyebabnya kemarin? Ya karena di video sebelumnya saya juga udah sampaikan ke teman-teman bahwa sebelumnya orang tua kita berpikir bahwa dengan menancapkan paku ke dalam batang alpukat itu akan mempengaruhi ya, tapi sebenarnya itu meracuni, sehingga harus kita tebang semua di posisi batang yang sudah ditancapkan paku ya. Nah, itu tujuannya sebenarnya stressing, tapi ternyata itu merusak batang alpukat kita, sehingga menyebabkan dia keracunan di dalam ya sampai ke atas seperti itu, sehingga batangnya buahnya pun tidak berproduksi dengan bagus ya. Jadi itu tujuannya kemarin. Makanya saya sangat menyarankan agar jangan sekali-sekali menancapkan paku ataupun benda-benda yang bisa berkarat ya, bisa meracuni daripada batang alpukat kita. Itu sangat saya larang ya. Kalau bisa teman-teman ya, sebenarnya tujuannya stressing, tapi bukan seperti itu stressingnya, hanya dengan cukup dengan melukai kulit luar saja ya, jangan sampai dalam ya. Jadi makanya kita lakukan kemarin pemotongan ada sekitar 40-an ya, 40 batang alpukat di lahan kita. Yang lainnya belum kita potong karena banyak kendala ya, karena di jalan besar, satu lagi di lahan orang ya, di bersebelahan dengan lahan orang, sehingga kita takut menimpa tanamannya, sehingga belum kita lakukan. Kalau yang lainnya ya sudah kita lakukan sekitar 40 batang dan sudah kita lakukan penempelan semua ya. Jadi terkait dengan komentar teman-teman kemarin apakah tumbuh, ternyata di sini kita bisa buktikan ini salah satu ya. Nanti kita lihatlah yang lain ya. Ini salah satu yang sebenarnya sebelumnya sudah kita tempel sebelum dilakukan pemotongan. Saya berpikir kalau misalnya kita lakukan penempelan, dia kan bisa bersaing. Ternyata seiring dengan pertumbuhannya tidak mampu, sehingga dia tetap kecil, kerdil, bahkan mati. Jadi kita akhirnya kita lakukan pemotongan di atasnya ya, kita lakukan top working, sehingga yang sudah kita tempel ini berkembang ya, berkembang dengan baik, karena nutrisi yang dari bawah tanah itu ke batang yang tadi, bukan ke batang yang pertama ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan karena emosi, bukan karena apa sebenarnya,
hanya saja kita ingin mengganti kondisinya, memperbaiki kondisinya agar kiranya alpukat kita yang ada di sini walaupun hanya sebagai batas lahan ya bisa berproduksi dengan baik ya. Jadi ini juga masih tahap uji coba, belum ada hasil ya dari setelah yang kita lakukan top working dan penempelan juga ya, karena baru 1 tahun 7 bulan ya yang paling tua. Nah, jadi berikut kita akan lihat beberapa contoh ya yang sudah kita lakukan top working dan juga penempelan itu berhasil dan sekarang bertumbuh dengan bagus ya teman-teman. Contohnya ini batang awalnya ini sudah umur 7 tahun ya, sudah 7 tahun. Ada 2 dari bawah ya. Dan kita sudah lakukan pertama penempelan di sini, berhasil, dia tumbuh tapi dia tetap kerdil. Sehingga kita berpikir kita lakukan pemotongan di atas, jadi nutrisi yang dari dalam tanah itu langsung ke yang kita tempel, yang jenis baru ya. Ternyata berhasil teman-teman. Ternyata berhasil, dan ini posisinya, ini kondisi yang kita tempel. Jadi sebelumnya kita lakukan penempelan dengan entres kecil ya, dengan entres yang sebesar rokok lah, sebesar ini kemarin. Setelah itu kita tempel, ternyata berhasil tumbuh. Setelah kita lakukan pemotongan di sini ya, ini masih kecil kemarin, ini bertumbuh dengan baik. Jadi ini bekas penempelan ya teman-teman. Ini kita tempel, kita kelupas kulitnya di sini ya, kita bikin tempatnya, baru kita buka kulit luarnya kita tempel di sini entresnya. Seperti itu dia proses untuk ini. Nanti kalau ada videonya kita bisa lihat lagi. Itu yang pertama ya. Baru yang kedua, ini kemarin karena dia 2 batang di sini ya, cabangnya dari bawah, sebenarnya 1 batang tapi cabang dari bawah dia nih. Kita lakukan pemotongan di atas, kita lakukan penempelan di sini, ternyata tidak berhasil, gagal. Jadi kita biarkan 1 tunas ya, yang paling bagus kita cari ini bekas-bekas penempelannya. Baru kita tempel lagi ini ini dengan entres mentega madu super ya, yang kita ambil dari lokasi teman ya. Kalau ini tadi Mickey ya. Jadi ini setelah muncul tunas 1, banyak sebenarnya muncul tunas, tapi kita pilih yang bagus tunasnya. Kita sisakan 2 kemarin, yang kita sisakan bagus, yang tumbuhnya super bagus. Baru setelah muncul tunas ya, tunasnya yang kita sambung pucuk ya, tunas yang masih muda kita sambung pucuk. Inilah dia pertumbuhannya sekarang. Jadi jauh lebih lama, ini ada sekitar 3 atau 4 bulanan baru kita lakukan penempelan lagi di sini. Jadi bentuk batangnya pun lebih besar ya. Jadi ini bekas penyambungan pucuk dari tunas ini ya. Itu dia teman-teman. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ini kemarin anakan ataupun biji yang dari batang yang ini tadi ya, jatuh, baru tumbuh di sini bijinya. Baru ini peluang ya, kalau tidak salah ini kemarin peluang. Kita top working, baru kita tempel di sini. Lama sekali tumbuhnya ya, lama sekali tumbuhnya, mungkin karena entresnya ataupun penempelannya kurang sempurna sehingga lama dia tumbuhnya. Karena kita ragu dengan ini sehingga kita tempel lagi dengan Mickey. Jadi ada lagi tunas yang di sini muncul ya, ada muncul tunas di sini, yang lainnya kita habiskan semua. Ini bekas top work penempelan yang pertama ya. Setelah top working kita lakukan penempelan dengan Mickey, ternyata gagal. Yang satu ternyata lambat tapi dia tetap tumbuh. Jadi inilah dia. Tapi karena kita ragu kemarin, karena sebelah sini sudah mati, nggak jadi ya, nggak numbuh, kita biarkan tunas, 2 tunas di sini kita buat kiri kanan ya. Baru pucuk dari tunasnya kita sambung lagi ya dengan Mickey, kalau nggak salah ini ya, Mickey juga ya. Inilah dia hasilnya. Jadi ini dia teman-teman ya, perkembangan
yang ada pertanyaan teman-teman di komentar, apakah masih numbuh lagi ataukah apakah masih bisa. Jadi ada beberapa kesempatan sebenarnya ketika kita melakukan top working terhadap alpukat dewasa, dengan yang pertama melakukan penempelan di ujungnya ini ataupun di bawah. Ketika tidak tumbuh, kita bisa lagi mendapat kesempatan dari tunas ya. Jadi tunasnya begitu sekitar umur sebulan ya kurang lebih, baru kita tempel. Jadi ini bekas, jelas sekali ya teman-teman, ini bekas penempelan, talinya juga masih ada ya. Memang proses penempelannya yang harus benar. Ini talinya masih udah banyak yang nggak bisa dicabut lagi karena sudah tertimbun kulit ya. Ini dia sama dengan yang ini. Ini pun plastiknya masih ada semua. Karena terlalu lama baru kita buka sehingga plastiknya udah tertanam di dalam kulitnya ya. Jadi ini berbeda dengan ini, berbeda lagi dengan ini, seperti itu dia. Maaf ya kalau tidak salah, ini peluang ya, peluang yang kita beli juga dari online ya, tapi kondisinya kurang bagus memang kemarin. Itu dia ya teman-teman. Jadi kita lakukan penempelan di batang pohon pertama ya, karena kita ragu dan memang satu sebelahnya tidak numbuh ya. Ini baru kita tunggu tunas. Setelah tunas sekitar umur 3 minggu atau 1 bulan, kita tempel lagi nih. Jadi ini udah nyatu juga nih teman-teman. Jadi jauh berbeda di bawahnya dibanding dengan tempelannya ya. Memang ini agak kerdil ya, agak kerdil karena dia terlindung oleh alpukat yang tadi, yang besar tadi indukannya ya. Tapi ketika dia nanti sudah bebas sepertinya ini lebih cepat. Itu dia teman-teman untuk contohnya ya, contoh dari alpukat dewasa yang kita top working dan menjawab pertanyaan teman-teman apakah masih bisa tumbuh ya. Kalau untuk berbuahnya kita belum tahu teman-teman, tapi untuk tumbuh dulu kita lihat bagus ya, tidak ada masalah. Dan ini satu batang ini 2 jenis ya, sebenarnya 3 kemarin tapi satunya patah, jadi ini 2 jenis nih. Kalau ini juga 2 jenis, peluang sama Mickey ya. Baru kita lihat lagi yang lain ya teman-teman, untuk membuktikan bahwa ini bisa tumbuh dulu ya. Kalau berbuah mungkin belum ya. Ini lagi teman-teman ya, ini pun sama ya, kita tempel di sini. Ini kemarin Mickey juga nih ya. Ini Mickey juga, ini memang enggak kurang apa, kita belum lakukan perawatan karena sibuk terus. Ini teman-teman bekas penempelannya. Baru ini lagi. Ini kita tempel dua-duanya jadi tumbuh. Kita lihat yang lainnya. Ini udah semak. Nah ini juga sama. Ini pun kita top working ya. Kalau ini kemarin belum tua nih, umur 2 tahunan ya. Ini masih ada plastiknya. Ini batangnya kita top working, ternyata tumbuh. Dan ini satu lagi kita tempel juga ya, top working kita tempel, ternyata tumbuh juga. Kalau ini peluang ya, peluang. Oke, kita lihat lagi ya. Ini juga dengan Mickey. Nah ini kemarin yang saya videokan. Inilah dia yang kita tempel. Ini bukan di tempel di atas ya, tapi ditempel di tengah ya. Ini bekas kelupasan dari kulitnya, jadi dia munculnya seperti ini. Ini batang yang kemarin kita potong ya, besar nih teman-teman. Ini baru ditanam lagi. Oke, kita lihat lagi. Nah ini lagi udah tumbuh sebesar ini.
ini sama kita lakukan juga top working ya, baru kita tempel. Nah ini dia bekas penempelannya, ternyata tumbuh. Ini lagi teman-teman, nah udah besar ya, sama ya. Mickey juga kalau nggak salah ya. Ini di atasnya kita potong, kita tempel, ternyata tumbuh. Oke, kalau yang ini sepertinya kembali ke lokal ya, karena tempelannya kemarin tidak jadi nih, ini juga tidak jadi. Jadi yang tumbuh lokal. Nanti seandainya waktu udah ada, kita pilih batang yang bagus, baru kita potong di sini ya. Kita potong, kita munculkan tunas, baru itulah yang akan kita sambung. Nah, jadi ini terlanjur karena kemarin nggak ada waktu. Nah, jadi ini dia teman-teman semuanya. Nah, ini ada 2 batang, tapi ini yang kita tempel dari tunas. Yang ini kita tempel dari tunas ya. Ini juga sama, kita tempel dari tunas, tapi ini sepertinya tunas lokal dasarnya lagi ya. Jadi sudah ada 3 ya. Nanti kita cek lagi mana yang kira-kira aslinya berdasarkan video yang kita buat. Oke, ini kita lakukan top working, baru kita lakukan penempelan di sini ya. Ternyata sudah tumbuh. Kalau ini anakan lagi nih ya, ini juga sama, ini kita tempel ya, akhirnya tumbuh. Oke, ini yang kita videokan kemarin nih tidak jadi. Nah ini seperti ini dia bentuknya. Kalau ini tunas anakan, ini kita putuskan saja. Oke, ini mentega madu super dari daunnya ya. Nah ini pun kita tempel, kita top working, baru kita tempel. Ini dia, sekarang sudah besar ya, tumbuh dengan baik. Nah ini juga sama, ini memang anakannya ini ya, jadi sama, kita top working, kita tempel. Ini satu jenis. Nah ini dia yang kemarin kita kerjakan cukup lama dan melelahkan, beberapa kali ngerjain ya. Nah kita lihat yang pertama gagal. Yang pertama ini ya, kita tempel. Setelah kita lakukan pemotongan, baru kita tempel ya, baru kita tempel. Ternyata gagal, sama di sininya juga gagal, di sini juga gagal. Akhirnya kita ambil lagi lebih bawah, kita tempel yang ini ya. Ini oke, udah besar sekarang. Baru kita tambah lagi dengan mentega madu ya, sama, kita kelupas lagi di bawah, kita bikin tempatnya sebesar ini, baru kita masukkan entresnya. Nah kalau ini penyampungan pucuk atau tunas. Nah kelihatan nih bentuknya. Nah ini dari tunas. Jadi di sini ada 3 macam, 3 jenis, 3 varietes. Nah teman-teman, nah, bisa dilihat. Nah ini sebagai pembuktian bahwa bisa tumbuh ya, tumbuh dulu, berbuah belum. Kita lihat lagi, ini batang dasar, kita belum lakukan penempelan. Nah ini juga penempelan ya, ini penempelan. Nah, udah besar. Nah ini kan di bawah pohon nih, sama penempelan ya. Ini batangnya, baru ini kita tempel, tapi pertumbuhannya kayaknya kurang bagus karena di bawah pohon besar alpukat juga.
Kemarin beberapa kali kita lakukan penempelan, ternyata gagal. Tapi dia sembuh lagi nih. Ya, karena terlalu besar batangnya. Oke. Nah, ini Wina. Nah, ini kemarin kita lakukan top working, baru penempelan. Di sini kita lakukan lagi penempelan berikutnya. Ini dengan mentega madu. Tapi ternyata dia nggak bertahan. Ya, karena kondisi terlindung dan persaingan makanan dengan batang pohon apa nih. Ya, jadi ini gagal nih. Ya, tapi ini udah nyambung sih sebenarnya. Kalau masih, saya pikir kemarin masih ada tunas, ternyata tidak lagi. Ini talinya masih ada nih teman-teman. Tapi di batang dasarnya udah nyatu nih. Ya. Oke. Baru ini sudah bersatu nih. Nih. Oke. Ini Wina juga. Nah, kita potong di sini, baru kita tempel. Ternyata dua kemarin sebenarnya kita tempel, tapi hanya satu yang numbuh. Sekarang udah besar. Saya nggak tahu apakah mentega madu nih. Ya. Oke, teman-teman. Baru ini Mickey. Nah, Mickey kita tempel 2 entres kiri kanan. Dan ini kelihatan lebih kuat daripada yang ini. Mungkin karena persaingan unsur hara ya. Oke. Ini udah besar, sekitar 1 meter. Ini umur 7 atau 8 bulan ya. Oke. Nah, ini gagal. Nah, inilah yang kita lakukan kemarin. Ini masih ada bekas entresnya nih. 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 Kita coba keliling tapi gagal semua. Kenapa? Karena dia masih berdiri tegak nih. Jadi sebenarnya kalau kita mau melakukan penempelan untuk memperbaiki varietesnya, saran saya dipotong dulu ya, seperti yang kita lakukan kemarin. Ditebas dulu semua ranting-ranting di atas biar tidak terlalu lebar tempat untuk tumbangnya. Baru kita potong sekitar 50 cm sampai 1 meter, tergantung teman-teman. Tapi menurut saya 50 cm atau 70 sudah cukup. Kita lakukan pemotongan, baru tempel. Nah, jangan ragu, karena ada beberapa kali kesempatan ya teman-teman. Yang pertama, kita bisa melakukan penempelan ini sebelumnya. Kita kikis kulit kasarnya. Setelah muncul kulit halus, ya, baru kita buat bentuknya seperti ini di atas, baru dikorek, dia akan keluar ya seperti ini. Baru kita sisipkan di sini entresnya kita sisipkan, diikat, ditutup dengan plastik, jangan sampai terkena air biar jangan busuk ya di sini. Baru ketika sudah tumbuh, baru kita lakukan pemotongan. Sudah muncul kira-kira mata tunas ya dari sini, baru kita potong. Baru kita top working ya, seperti itu dia teman-teman. Itu pilihan pertama. Jadi seperti ini nanti dia ya, begitu sudah sudah bertunas, potonglah sekitar 20 atau 30 cm ke atas, karena ini akan membusuk nih, takutnya ikut lagi terkena yang di sini. Jadi seperti ini. Ya, cuma memang pemeliharaannya agak susah karena dia harus diatur kelembapannya ya. Jangan terlalu kering, jangan terlalu basah. Gitu dia. Baru berikutnya, ketika misalnya ini gagal seperti ini, walaupun kita sudah lakukan top working di atas, kita sudah melakukan pemotongan, akan muncul tunas. Yang paling gampang adalah menumbuhkan tunas, karena tunas yang tumbuh di sini kita pilih antara berapa banyak tunas yang akan muncul. Kita pilih yang paling bagus, yang paling kuat pertumbuhannya, yang paling figur pertumbuhannya. Itulah yang akan kita sambung pucuk dengan entres. Ya, dengan entres yang terserah teman-teman atau yang tersedia apa jenis entresnya, itulah yang ditempel lagi. Jadi akan muncul tunas di sini. Ya, tunasnya mudah sekali, itu umur sebulan paling lama ya, baru dibelah, ditempel. Baru kita top working batang
lokal yang umur 2 tahun kurang lebih, baru kita tempel ya. Kita lakukan penempelan di 2 sisi, satu di sini, satu di sini. Sebelah sini seperti yang sudah saya informasikan juga, kita melakukan perendaman terlebih dahulu dengan Pomi dan Jago Tani ya, produk hantu Jimmy Hantu ya. Kita lakukan perendaman ini tanpa kita lakukan perendaman. Begitu kita buka dari packingnya, kita lakukan pemotongan ini, kita tempel. Kalau ini kita lakukan perendaman selama 15 sampai 20 menit ya, karena kemarin sudah sore, jadi pertumbuhan dari awal sudah kelihatan jauh lebih bagus. Oke. Dan ini kita lakukan penempelan tanggal 5 bulan 5 2020. Sekarang Desember 2021, jadi 1 tahun 7 bulan ya. 1 tahun 7 bulan. Kalau untuk batang kelihatan sudah besar. Kalau kemarin kurang lebih segini, lebih besar sedikit ya. Cuma memang kemarin kesalahannya kita tidak mengatur sejak dari kecil ya untuk percabangannya, karena menurut kita kemarin karena posisinya juga seperti itu, tidak apa-apa dan masih terlalu takut untuk melakukan pruning. Tetapi kondisinya ternyata seperti ini ya. Mungkin seperti inilah sudah kondisinya, dan tingginya sudah ada sekitar 4,5 ya, 4,5 meter ya. Sering diserang ulat juga tapi tetap bertahan. Ini dia lagi daun muda sekarang. Nah, ini kendil ya, mungkin baru ini yang ada di daerah kita. Karena kalau di sini lokal semua, banyak alpukat sebenarnya ya, di sekeliling ladang kita banyak sekali, tapi semuanya lokal ya, yang tidak jelas, sehingga banyak kemarin yang sudah kita lakukan penempelan ini dengan kendil ya, itu dengan Mickey mentega madu, juga ada di sini mentega madu super, Mickey peluang ya. Ya, kita lihat nanti produksinya seperti apa khusus kendil ini ya. Karena ini satu buah katanya bisa mencapai 2 kilo di daerah teman-teman di daerah Jawa. Jadi ini teman-teman, sudah banyak yang minta sebenarnya entres ya. Teman-teman daerah lokal kita juga sudah banyak minta entres, tapi kita belum berani ngasih ya teman-teman, karena belum pernah berbuah. Nanti ketika misalnya sudah berbuah silahkan. Nah, ini udah ada bunga sebenarnya nih, tapi mungkin masih bunga semu ya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita pertahankan saja. Ada beberapa sih ya ini ya. Kalau nanti sudah berbunga dan terbukti berbuah, silahkan teman-teman yang di daerah Tanah Karo, Sumut atau daerah yang lain yang mungkin bisa menjangkau kita, atau bisa juga kita kirim, nggak apa-apa. Ini sebenarnya udah berbunga semua nih, saya juga nggak baru sadar tadi, baru ngeliat ya, berdaun muda baru langsung berbunga. Kita lihat nanti seperti apa. Nanti kita tambah lagi pemupukan ya untuk mendukung buahnya, dan pupuk kandang juga ya. Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan ada ya. Kita nggak mengharapkan banyak, kalau batang juga masih segini ya, sampai 5-10 buah sudah oke ya. Baru kalau misalnya sudah terjamin berbuah di 1256 meter di atas permukaan laut ya, mungkin ini bisa kita kembangkan di Tanah Karo. Jadi kalau untuk entres banyak sekali teman-teman, jangan ragu, jangan takut ya, banyak sekali yang bisa kita bagikan nanti ke teman-teman ya. Apalagi kalau untuk terlalu tinggi di atas sana, mungkin bisa kita lakukan pemotongan sekaligus pengambilan entres, sehingga memacu lagi pertumbuhan tunas-tunas dan dia tidak terlalu tinggi. Soalnya perlu kita lakukan itu. Kemarin kita lakukan sudah terlambat ya di percabangan yang terakhir itu, tapi untuk berikutnya kita belum melakukan lagi ya. Oke, itu dia terkait dengan tanaman yang lain juga. Kita tunggu berbuah dulu, baru nanti entresnya mungkin bisa kita kasih ke teman-teman. Kalau enggak, sebenarnya entres sudah banyak sekali. Kita pun kemarin entresnya hanya sebesar ini nih ya, sebesar ini atau ini nih ya, hanya segitu ya. Jadi ini belum bisa, belum, masih ragu kita karena belum ada bukti ya apakah kendil itu berbuah di wilayah kita dataran tinggi 1256 ataupun di atas 1000 lah ya, paling tidak ya. Kalau untuk Mickey kita sudah lihat
sudah berbuah. Mentega madu bagus sekali, mentega juga bagus, mentega madu super juga bagus sekali. Wina kita belum pernah lihat. Untuk jenis yang lainnya sudah banyak jenis yang berbuah di sini, tapi khusus untuk kendil memang belum. Jadi kemarin ada beberapa teman yang minta, kita belum kasih, bukan karena pelit, tapi karena kita mau buktikan dulu apakah memang ini bisa berbuah di 1256 meter di atas permukaan laut. Oke, itu dia sahabat semuanya. Terima kasih, tetap menyaksikan video kita. Subscribe bagi yang belum subscribe. Jika ada komentar silahkan di kolom komentar, atau juga ada pertanyaan silahkan. Dan tetap nanti kita lakukan update terkait dengan perkembangan kendil ini, khususnya pada saat kondisi sudah mulai berbunga ini dan berbuah ya. Jadi kalau itu kemarin kita prediksi dasarnya umur 2 tahun ya, 2 tahun atau lebih sedikit lah ya, baru yang ini 1 tahun 1 tahun 7 bulan, berarti 3 tahun 7 bulan nih umurnya nih ya. Kemungkinan ya karena dilakukan penyambungan entres tadi, penyambungan di sana itu, kemungkinan entres yang kita dapatkan kemarin sudah pernah berbuah juga. Jadi kalau kita lihat dari kondisi bunga ini yang akan mungkin bermunculan di sini, mungkin nanti membuktikan bahwa entresnya juga bagus kemarin. Jadi kita pun nanti jika teman-teman memerlukan, boleh juga setelah ini berbuah nih, udah sedikit ada muncul ya bunga-bunga semuanya, walaupun tidak banyak ya karena bunga pertama. Nah lebih dekat ini tadi, tapi di kondisi batang yang kelihatannya agak riskan juga ya. Tapi memang berbeda juga kita lihat kalau dibanding dengan bunga-bunga alpukat yang lain ya. Kalau ini langsung diketiak ya, diketiaknya bermunculan ya seperti ini. Tapi kalau yang lainnya kita lihat ada sejenis tangkai bunganya keluar ya, tangkai bunga dia keluar, baru di situ ada bunga-bunganya. Kalau ini sepertinya langsung di ketiak daunnya ya. Ya apakah ini karena masih semu mungkin ya, belum apa, tapi tetap kita lihat nanti karena di atas juga banyak tuh. Oke sahabat petani alpukat, tetap semangat untuk mempelajari tanaman-tanaman kita. Terima kasih, salam menjua-jua.